Kids, you can go to your room, classrooms. Thank you tim musik pujian sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan. I welcome everyone. Selamat datang di hari Minggu, hari terakhir bulan Januari. Januari 2021. Welcome everyone. Saya juga mau welcome yang baru mungkin berkunjung, ya Andre dan Natalie di belakang. Ya, we hope you enjoy the presence of God with us. Welcome sekali lagi. Saudara, kita sudah hampir lewati Januari. Ya, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan memberi kekuatan buat setiap kita selama 2020 dan juga 2021. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita, persoalan, masalah, tantangan, perubahan, segala sesuatu yang berubah. Segala sesuatu yang tidak menentu di dalam kehidupan kita yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Itu menurut firman Tuhan. Ya saudara, tetapi tahukah saudara bahwa persoalan, tantangan, tragedi terbesar di dalam hidup kita itu bukanlah COVID-19. Ya saudara, bukanlah kehilangan pekerjaan. Persoalan terbesar dalam hidup kita itu bukannya kehilangan sumber penghasilan. Bukannya kehilangan freedom, kebebasan untuk kemana-kemana. Bukan kehilangan ibadah atau gereja. Bukan kehilangan hubungan dalam suami istri. Banyak yang kita dengar bahwa melalui COVID-19 ini banyak keluarga yang menjadi hancur dalam perceraian. Ya. Kehilangan harta mungkin, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan jaminan hidup atau rasa aman. Itu semua tidaklah seberapa, saudara. Bukan masalah terbesar seharusnya di dalam kehidupan manusia. Wah Yapi ini enak aja, nggak ngalamin kali. Ya, saudara mungkin berpikir seperti itu. Saudara, hal kemiskinan yang terjadi di mana-mana. Terjadi di negara-negara miskin, saudara. Menurut kita itu sesuatu yang wah parah banget. Ya. Tetapi percayalah, itu bukanlah hal yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saudara ingin tahu apa hal yang terparah atau terbesar, masalah terbesar di dalam hidup kita di tengah-tengah persoalan dunia hari-hari ini? Mau tahu? Masalah terbesar adalah saat kita tidak punya pengharapan. Kita bisa melewati seluruh masalah itu, tetapi saat kita tidak lagi punya pengharapan, selesai sudah hidup ini. Ya. Di dalam sebuah kota besar memiliki suatu sistem pendidikan di mana mereka memiliki program, mereka akan kirim guru ke rumah sakit untuk mengajar anak-anak yang rawat inap. Yang harus dirawat selama berminggu-minggu, mereka akan kirim guru dari Departemen Pendidikan untuk mengajar mereka di rumah sakit, ya, supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran. Pada suatu hari seorang guru yang ditunjuk dalam program ini harus datang kepada seorang murid yang ada di rumah sakit, harus rawat inap, ya saudara. Dan guru ini datang kepada guru sekolahnya, si anak. Dan minta nama anaknya siapa, nomor kamarnya di mana, rumah sakitnya di mana. Dan bicara sedikit tentang pelajaran apa yang harus diajarkan, yang harus diikuti oleh anak ini. Ya. Kemudian guru kelas berkata, kami sedang belajar tentang nouns and adverbs, kata benda dan adverbs keterangan. Ya. Lalu dia katakan, guru kelas ini katakan, tolong ajarin dia supaya dia tidak terlalu tertinggal dalam pelajaran sekolah. Karena dia sudah berhari-hari bahkan berminggu-minggu ada di rumah sakit. Kemudian pergilah guru ini untuk pergi ke rumah sakit tertentu, rumah sakit tersebut dan mengunjungi si anak kecil ini. Tetapi dia tidak punya clue, dia tidak tahu sebetulnya anak ini sakit apa. Ya. Tidak seorang pun yang kasih tahu anak laki-laki ini sakit apa. Begitu dia datang, begitu dia ketemu dengan anak ini, dia terkaget saudara. Karena anak ini menderita luka bakar yang sangat parah. Ya. Dan dia mengalami kesakitan yang cukup besar. Kemudian dia nggak tahu mau ngomong apa. Saudara tahu sendiri ya, kalau saudara menghadapi seseorang yang sedang berduka atau sedang menghadapi masalah, you don't know what to say. Begitu juga dengan guru, mau mulainya dari mana?
mulainya dengan pelajaran atau mulainya dengan kasih penghiburan atau seperti apa, introduction atau seperti apa, dia juga nggak tahu. Kemudian perlahan-lahan dia mulai ngobrol dengan anak ini dan mulai ngajar kepada dia. Sepanjang satu hari sambil dia juga berhati-hati dengan anak ini. Satu hari berlanjut, kemudian besoknya dia datang lagi. Hari kedua dia datang, suster tanya kepada guru ini, kamu ngajar apa? Apa yang kamu lakukan dengan anak ini kemarin? Langsung si guru ini berpikir, waduh ada masalah ini. Kenapa ini? Apa yang salah dengan cara saya ngajar? Jangan-jangan anak ini kenapa gara-gara pertemuan pertama kemarin? Kemudian si guru ditanya, kenapa? What's wrong? Apa ada yang salah? Oh enggak, justru setelah kamu datang dan ngajar kepada dia berubah. Dia respon terhadap treatment, dia mau belajar, dia mulai mau mengikuti instruction. Dan dia sepertinya dia memiliki kekuatan yang baru untuk melakukan treatment selanjutnya. Yang sebelumnya dia tidak menunjukkan respon itu. Ya saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa masalah terbesar bukanlah anak ini sedang menderita. Tetapi masalah terbesar anak ini adalah saat dia tidak lagi punya pengharapan. Dan guru ini datang menawarkan pengharapan. Kamu masih bisa ngikutin pelajaran yang tertinggal dari sekolahmu. Kamu masih bisa seperti anak-anak lain. Kamu masih bisa belajar. Come on, I will be with you. Itulah pengharapan yang seringkali hilang di dalam kehidupan kita. Seringkali melalui masalah-masalah hidup kita 2020, 2021. Pada waktu saya ikut Zoom meeting bersama dengan Church of Christ, para gembala-gembala, saudara ya, ada conference yang diadakan melalui Zoom, tidak bisa lagi melalui ruangan seperti ini. Ditanya dalam breakout room, what are you gonna do? Kasih kita masukan, coba masing-masing orang kasih masukan, hamba-hamba Tuhan. Gimana? What your church is gonna do? We don't know yet. Kita nggak tahu mesti seperti apa. Kita step by step kita akan coba bangkit kembali dari segala ketidakpastian itu. Saudara, begitulah yang terjadi. Seringkali kita nggak tahu lagi kita mau berjalan seperti apa. Kita nggak tahu lagi 2021 akan seperti apa. Seperti seseorang saudara yang mungkin meninggal tuh umur 75 tahun, 80 tahun meninggal dunia. Tetapi sebetulnya umur 65 tahun mungkin dia sebetulnya sudah mati. Why? Karena sudah tidak ada lagi harapan. Tidak lagi berharap. Tidak punya pengharapan. Pengharapannya sudah mati. Mari pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari Rasul Paulus. Pengharapan kita seperti apa yang harus kita miliki, yang harus kita mengerti, yang harus kita belajar untuk kembangkan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka atau kita baca dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 2 tadi dikatakan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itulah judul khotbah saya pagi hari ini, saudara. Hope of glory. Pengharapan yang berpusat kepada kemuliaan Allah. Seringkali kita sudah terlalu sibuk dengan hal-hal sehari-hari di dunia ini, saudara ya. Sehingga kita lupa bahwa seharusnya
sesuai dengan firman Tuhan, kita harus punya pengharapan, kita harus selalu ingat bahwa kita punya pengharapan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan akan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Pengharapan yang dimaksudkan oleh Paulus ini bukan sekedar hanya seperti sehari-hari kita bicara pengharapan, wah saya berharap saya dan keluarga saya nggak kena COVID, saya berharap saya nggak kehilangan pekerjaan. Ya, seringkali itu pengharapan kita yang sehari-hari kita lakukan atau harapkan. Saya berharap saya bisa cepat-cepat holiday ke luar negeri atau kunjungin keluarga di Indonesia. Saya berharap mortgage cepat lunas. Betul? Saya berharap anak-anak sekolah baik-baik, dapat pekerjaan, kemudian bisa menikah. Itu pengharapan kita di bumi ini. Ya. Bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Bukan kepada hal-hal yang akan berlalu satu hari nanti. Tidak salah saudara. Itu manusiawi. Ya. Tetapi tidak lengkap pengharapan itu. Pengharapan yang hanya bersifat di bumi ini tidak sempurna. Ya. Tetapi yang Paulus ingin ajarkan agar kita punya fokus kepada satu pengharapan yang levelnya lebih tinggi. Yang sifatnya kekal. Yang tidak akan mudah digoncangkan oleh perubahan dunia ini. Ya, satu pengharapan yang fokusnya kepada kemuliaan Allah. Kita akan belajar apa itu. Pengharapan yang tidak pudar. Yang kuat dan yang pasti. Pengharapan kita di bumi ini seringkali pudar ya. Kalau misalnya kita udah berharap kepengen itu, kepengen ini. Sudah bertahun-tahun tidak dikasih, tidak dapat. Lama-lama apa? Ya sudahlah. Bener gak? Maunya cepat menikah. Oh yang itu, mau yang seperti ini, seperti itu. Sesudah sekian lama, ya udahlah terserah Tuhan mau yang mana aja. Diskon akhirnya. Sale, on sale. Ya. Tetapi pengharapan yang diajarkan oleh firman Tuhan itu adalah pengharapan yang kuat, yang tidak berubah, yang pasti, dan yang kekal tidak lekang oleh musim dan zaman. Yang berlanjut sampai sesudah kematian, bukan hanya di bumi ini saja. Kita punya pengharapan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun apa yang kita inginkan di bumi ini satu kali sesudah kita meninggal, kita tidak dapatkan sekalipun, kita masih punya pengharapan yang kekal. Yaitu kemuliaan Allah di surga. Amin? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa kemuliaan Allah itu? Apakah kemuliaan Allah itu seperti tepuk tangan? Mari beri kemuliaan kepada Tuhan. Pemimpin pujian ya, termasuk saya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Plak, 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 plak. Apa itu? Berarti lapangan sepak bola lebih penuh kemuliaan, betul? Karena lapangan sepak bola isinya 10.000 orang lebih. Kita mungkin cuman 50. Berarti lebih penuh kemuliaan dong. Konser-konser itu lebih penuh kemuliaan. Apakah itu saudara? Ya, sulit untuk didefinisikan. Bisa aja orang berkata kemuliaan itu keindahan, kemegahan. Ya betul. Tetapi tidak mudah untuk memberi definisi. Tetapi kita bisa mulai dari apa itu kekudusan Allah. Kita mulai dari situ dulu. Oke saudara? Kita mulai melihat kemuliaan Allah dari kekudusan Allah. Apa itu kekudusan Allah? Kekudusan Allah adalah keberadaan Allah dalam kesempurnaannya, kebesarannya dan nilainya yang tersendiri atau terpisah. Ya. Sekali lagi keberadaan Allah dalam kesempurnaannya, kebesarannya dan nilainya, value-nya, worth yang terpisah atau tersendiri. Mungkin sudah sering dengar bahwa arti kata kudus di dalam bahasa aslinya adalah separated. Dipisahkan, terpisah, sendiri, punya kelasnya sendiri. Itu arti kata kudus ya. Nah di dalam kekudusan Allah, kesempurnaan, sambil saya bicara, saudara bayangkan ya saudara ya. Kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Kalau manusia dikatakan wah perfect, makanannya perfect. Ya, tetapi masih bisa kadang-kadang kurang sedikit, benar enggak? Kurang asin. Atau sometimes terlalu asin. Masih bisa dikurangi dan ditambah. Tetapi kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Kebesaran Allah yang tidak terbatas.
Saudara berpikir kalau angkasa, luar angkasa saudaranya space, wah itu besar sekali. Bumi itu cuma satu titik. Dari begitu besarnya space. Tetapi dikatakan kebesaran Allah itu tidak terbatas. Bisa kira-kira bayangkan saudara, kekudusan Allah itu begitu. Nilai Allah yang tidak terbatas. Kalau kita bisa memberi nilai kepada benda-benda dunia, saudara, ini harganya berapa, itu harganya berapa. Kita bisa memberi nilai kepada setiap orang yang kita temui, oh ini level kita lah, ini enggak lah, ini kayaknya cocok sama kita, yang itu enggak lah. Tetapi nilai Allah tidak ada yang bisa memberi. Dan tidak terbatas, kualitasnya enggak bisa ditambah, tidak bisa ditiru. Siapa yang bisa meniru Allah? Siapa yang bisa menciptakan bumi ini selain daripada Allah? Tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dibandingkan. Itu Allah kita. Amin. Itu kekudusan Allah. Ya. Siapa yang bisa meniru kasihnya? Tidak ada. Siapa yang bisa meniru kesetiaannya? Pada waktu kita tidur tidak sadarkan diri, dia tetap ada menjaga dan bersama dengan kita. Siapa yang bisa seperti itu? Itulah kekudusan Allah. Kalau kita melihat karya Allah semesta alam, kalau kita pergi ke sana dan kemari selama masih bisa holiday, untuk apa? Untuk menikmati karyanya, betul? Wah, difoto, di share di sosial media. Kenapa? Karena saudara melihat, wow, so perfect. Dan kalau saudara ingat, yang contoh yang paling tepat untuk menggambarkan kekudusan Allah di mata kita ya saudara, adalah perjanjian lama. Sudah sering kali baca dan dengar ya. Dalam perjanjian lama itu kekudusan Allah itu bisa kita lihat thickness-nya, kekentalannya, dan precise. Itu harus persis, nggak boleh meleset sedikit pun. Betul, seperti contohnya Uza. Saudara tahu, Uza pada waktu bangsa Israel, Daud bawa pulang tabut perjanjian, itu kereta miring. Hampir jatuh yang membawa tabut perjanjian. Dan Uza itu berusaha untuk pegang, jaga supaya tabut perjanjian gak jatuh. Padahal firman Tuhan katakan itu gak boleh dipegang. Ya tapi namanya refleks ya, dia mau pegang. Apa yang terjadi? Mati. Saking kentalnya. Udah dibilang gak boleh, precise gak boleh. Dan membawa tabut perjanjian gak boleh pakai kereta. Tapi Daud pakai kereta, harusnya diusung oleh Imam Lewi. Sangat precise, kekudusan Allah tuh gak bisa ditawar saudara. Makanya seringkali zaman perjanjian baru orang petantang petenteng. Ya, kalau kita hidup di zaman perjanjian lama kita semua sudah saudara. Menghadapi kentalnya kekudusan Allah. Ruang Maha Kudus contohnya. Siapa yang boleh masuk? Nggak sembarangan, saudara. Kalau gereja, saudara bisa keluar masuk kantor saya. Ya, pakai ini, pakai itu. Ruang Maha Kudus hanya imam besar yang boleh masuk. Tiap hari? No. Setahun sekali. Pakaiannya harus persis, precise, akurat, sesuai dengan standar. Dia harus menyucikan dirinya. Dia harus pasang lonceng di jubahnya, lonceng-lonceng saudara ya. Dan kakinya harus diikat dengan tali, supaya pada waktu dia masuk, kalau dia tidak kudus, mati. Berarti loncengnya sudah enggak berbunyi, betul? Berarti sudah mati, ditarik keluar. Saking itu kekudusan Allah. Coba bayangkan saudara. Ya, Musa, Musa sudah melihat mujizat Allah, membelah Laut Merah, air keluar dari gunung batu. Wah, dia melihat mana keluar, jatuh dari langit, daging Tuhan kirim. Wah, rada-rada ngesok sedikit si Musa. Aku ingin melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Ya, Allah bilang tidak ada orang yang memandang aku dapat apa saudara? Hidup. Kemudian Allah katakan kepada Musa, nanti ya kalau aku lewat, aku akan taruh kamu di lekuk gunung,
Ya, aku akan menudungi engkau dengan tanganku pada waktu aku lewat. Tutup mukanya. Kalau aku sudah lewat, kamu akan melihat belakangku aja. Saking, saudara. Tidak ada orang yang bisa melihat kekudusan. Sekarang, kalau kita nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru. Betul enggak? Begitu grace of God ada di dalam kehidupan kita. Zamannya Musa boro-boro, saudara ya. Tuhan hadir di gunung aja semua orang udah ketakutan. Sudah dikasih tahu ada binatang mendekat aja bisa mati. Itu loh saudara, bisakah saudara bayangkan kekudusan Allah yang sangat hebat. Di Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Nah, kita akan masuk kepada kemuliaan sekarang. Kekudusan Allah yang dipancarkan, ya, keindahan dari kekudusan Allah yang dinyatakan, itulah kemuliaan. Kekudusannya itu tidak bisa, saudara tidak akan bisa sanggup jamah. Saudara tidak akan sanggup berdiri di hadapan kekudusan Allah. Tetapi dikatakan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Itulah pancaran dari kekudusan Allah. Keindahan dari kekudusan Allah itu dipancarkan kepada seluruh bumi. Sehingga saudara bisa melihat ciptaan dan saudara berkata, wow, luar biasa. Saudara bisa melihat pacar saudara dulu berapa puluh tahun yang lalu. Wow, cantiknya. Wow, gantengnya. Saudara bisa menikmati segala yang Tuhan berikan tanpa harus mati menghadapi kekudusan Allah. Dia pancarkan kemuliaannya. Kemuliaan Allah adalah keindahan dari kekudusan Allah yang dinyatakan. Artinya apa? Saudara bisa meraba Tuhan. Walaupun dia kudus, saudara bisa memandang wajahnya. Saudara bisa merasakan, saudara bisa mengalami Tuhan tanpa harus mati karena kekudusannya. Itulah kemuliaan yang kita lihat hari-hari ini, yang kita alami. Kalau saudara alami kebaikan Tuhan, saudara alami pertolongan Tuhan, saudara alami tangan Tuhan berkat mujizat yang Allah kerjakan. Itulah kemuliaan Allah di dalam hidup setiap kita. Saudara bisa amazed of what He has done. Itulah kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, saudara bisa enjoy keindahan alam, saudara bisa enjoy companionship, saudara bisa enjoy segala yang diciptakan di dunia ini oleh orang-orang hebat, orang-orang pintar. Semua itu berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Dan itulah kemuliaan Tuhan yang Dia nyatakan kepada setiap kita. Dan yang terbesar adalah Yesus. Kemuliaan Allah, keindahan, kekudusan Allah yang dinyatakan kepada manusia adalah siapa? Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Firman Tuhan katakan Ibrani 1 ayat 3a. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kita nggak bisa melihat wajah Allah dalam kekudusannya secara langsung. Tetapi melalui Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang wujud gambar Allah. Kita bisa katakan, ku pandang wajahmu dan berseru. Betul saudara? Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Zaman perjanjian lama, no way. Hari ini tirai sudah terbelah. Saudara bisa langsung datang kepada Dia, katakan, Abba, Bapa, ini aku anakmu. So we can say I am His son and His daughters. Luar biasa saudara. Itu kemuliaan yang diberikan kepada kita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Dialah cahaya kemuliaan Allah. Melalui Yesus kita memiliki jaminan.
Melalui Yesus kita memiliki pengharapan. Menerima kemuliaan yang akan datang itu. Amin saudara. Kemuliaan yang di bumi ini sifatnya sementara. Apa yang kita bisa nikmati selama beberapa tahun, one day mungkin kita tidak bisa menikmati lagi. Ya, tetapi ada satu kemuliaan yang kekal, yang akan kita nikmati dan miliki selama-lamanya. Dan ada dua alasan saudara kita memiliki jaminan ini, pengharapan. Ya, di dalam Yesus ada dua alasan. Yang pertama, Yesus berdoa bagi kita supaya kita bisa menikmati dan melihat kemuliaan Allah dalam kekekalan. Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Yesus berdoa. Kalau Yesus berdoa kira-kira dijawab enggak saudara? Saudara kalau doa aja dijawab kok. Ya kadang-kadang masih ada yang belum. Ya, kadang-kadang enggak sama sekali. Mungkin karena selfish. Mungkin karena ada dosa, Tuhan belum, nanti ya. Kamu masih belum ngerti apa yang kamu minta. Tetapi kalau Yesus yang berdoa, kira-kira sudah dijawab enggak? Doa Yesus adalah di mana aku berada, biarlah mereka juga berada. Dan mereka bisa melihat kemuliaanku. One day, ini pengharapan kita saudara. Ya. Yang kedua, jaminan kedua, ya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa semua yang Dia janjikan akan terjadi. Ada amin saudara? Saudara percaya Yesus Allah yang turun ke dunia, yang mati dan bangkit dan kemudian akan datang kedua kalinya menjemput setiap kita. Saudara percaya Yesus? Amin. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Karena apa? Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Petrus satu kali, pengharapan Petrus kepada Yesus pernah mati. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dikubur selama 3 hari. Murid-muridnya semua tersebar kemana-mana dan mereka hilang pengharapan. Guru yang mereka harap-harapkan, yang mereka idolakan, wah membuat mujizat, membangkitkan orang mati. Loh, kok mati? Pengharapan Petrus pun mati. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, Petrus tuliskan, ya saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan, siapa? Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi, katakan saya. A living hope. Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya begitu dengar itu pengharapan yang pernah mati sebelumnya bangkit. Luar biasa saudara. Kita mungkin gak alami zaman itu, gak tahu rasanya seperti apa. Tetapi kita hidup oleh percaya. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau kita sudah lihat Roma 8 katakan, kalau kita sudah lihat itu namanya bukan pengharapan. Amin saudara. Melalui kebangkitan Yesus, semua janji Allah akan digenapi. Semua janji Allah akan terjadi. Pengharapan saudara dan saya tidak lagi mati karena kita tahu di mana pengharapan kita. Di dalam Yesus. Pada waktu kita sudah akhiri perjalanan hidup kita di bumi ini, kita masih punya satu pengharapan di dalam Yesus. Amin saudara. Lihat kanan kirimu katakan amin. Suami istrimu, amin. Gak apa-apa mam, gak apa-apa pap, daddy.
Kita masih bergumul mungkin ini dan itu, tapi tenang aja. Yesus bangkit. Ada hari esok kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Itu loh pengharapan kita saudara. Kalau kita melihat segala sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Orang yang kita kasihi meninggal, pekerjaan kita kehilangan, kita nggak tahu akan hari esok. Saya berkata kepada diri saya sendiri, ku tak gentar sebab dia hidup. Kalau Yesus mati dan tetap mati, udah. Saya mau berdoa kepada siapa? Saya mau berharap kepada siapa? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Katakan yang keras, amin. Ya. Pengharapan kita hanya satu. Menerima. Bukan hanya sekedar terima janji. Bukan sekedar doa dijawab. No. Tapi one day kita akan melihat Yesus. Muka dengan muka. And it's gonna be beautiful. Mari kita arahkan pandangan kita ke sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Karena nanti kita teruskan. Oke. Mungkin saudara bertanya, lah bagaimana ya dengan penderitaan zaman ini? Ya kita harus lewati Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lewati di dalam pengharapan. Karena apa? Karena Yesus hidup. Tidak ada yang mustahil. Allah sanggup bangkitkan dia dari antara orang mati. Seperti Abraham percaya bahwa Allah bisa bangkitkan anaknya dari antara orang mati. Bagi kita, masalah apapun yang terjadi, karena kita punya pengharapan dalam Yesus, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya saudara, begitu juga dengan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Kalau saudara baca, saudara ya di Ibrani terutama, Ibrani 11, ayat 13 sampai 16, saudara akan baca dari seluruh pasal itu, mereka tidak mengalami hidup yang enak. Ada yang katanya digergaji, ada yang dianiaya. Murid-murid Yesus dianiaya saudara, mati tergantung, terbalik, digoreng. Tetapi mari kita baca apa yang terjadi. Cerita mereka bagaimana dalam Ibrani 11 ayat 13. Saya mau bacakan dari The Message Translation saudara ya. Dan saya translate dalam bahasa Indonesia, mungkin sedikit beda dengan Alkitab saudara. Setiap dari tokoh iman ini mati tanpa menerima apa yang dijanjikan sih. Ya, namun tetap percaya. Bagaimana cara mereka melakukannya? Mereka hanya melihat janji itu dari jauh, melambai-lambai kepadanya dan menerima kenyataan bahwa mereka ini hanyalah orang yang transit di bumi ini. Mereka yang hidup seperti ini membuktikan bahwa mereka sedang mencari rumah mereka yang sesungguhnya. Sekiranya mereka rindu dengan rumah asal mereka, mereka bisa aja berbalik arah kapan saja mereka mau. Tetapi mereka mengharapkan suatu negeri yang lebih baik dari itu, negeri surgawi. Kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah begitu bangga dengan mereka dan telah menyediakan suatu kota surgawi bagi mereka. Tokoh-tokoh ini hidup di dalam iman, percaya. Yesus belum ada waktu itu saudara. Tetapi mereka menunjukkan imannya dengan apa? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabi. Mereka dianiaya, mereka harus mengembara, lari dikejar-kejar. Kok bisa kuat? Kok bisa tetap semangat? Kok bisa tetap mau mengikut Yesus? Kok mau masih ketemu di mana-mana underground, sembunyi-sembunyi? Why? Apa karena ada iming-iming? No. Kalau kita zaman sekarang mungkin masih ada iming-imingnya ya. Iming-imingnya apa? Tuhan akan berkati, betul nggak? Percayalah nanti kau akan disembuhkan. Kau akan terima mujizat. Loh nggak salah loh saudara. Tetapi coba saudara bayangkan orang-orang dalam perjanjian lama. Mereka tidak ada janji karena Yesus belum ada waktu itu. Mereka hanya percaya kepada Allah yang besar. Dan pengharapan mereka hanya satu. One day, one day,
One day, satu hari nanti aku akan dapatkan rumah surgawi. Satu hari nanti, makanya si Abraham nggak keberatan menggembara kemana-mana. Bongkar pasang tenda, pindah. Bongkar pasang tenda, pindah. Ayo saudara, bongkar pasang tenda coba. Pindah rumah aja, repotnya luar biasa. Barangnya yang mau dibawa bertruk-truk ya saudara ya. Abraham ini dia rela, ayo Tuhan mau bawa aku kemana, yuk bongkar tenda, pasang lagi tenda. Why? Pengharapan dia hanya kepada Allah yang dia sembah. One day, ini cuman transit tok. Segala sesuatu yang aku punya itu sementara. Hanya transit, jangan terlalu dipegang, kalau orang Jawa bilang jangan dikempit. Ya. Sementara kita punya sesuatu yang kekal. Mari kita arahkan pandangan kita di sana. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita kuat. Nanti kita akan baca ayat terakhir. Roma 8 ayat 18 katakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, baca sama-sama, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa Petrus, ini Roma ya, Paulus tulis. Kenapa Paulus bisa begitu yakin dia belum meninggalkan bumi ini loh saudara, betul nggak? Tetapi dia bisa begitu yakin, kemuliaan yang akan datang itu tidak ada bandingannya dengan saya kehilangan pekerjaan, gereja ditutup, nggak bisa melayani, dan begitu seluruh pergumulan kita manusia hari-hari ini. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan. Kenapa dia bisa begitu yakin saudara? Karena Yesus hidup. Sebab dia hidup, janji-janjinya itu ya dan amin. Kalau saudara hari-hari ini sedang berdoa mengalami masalah pergumulan, mungkin dengan suami, istri, anak, saya pun punya pergumulan, saya pun bisa kadang-kadang down. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita arahkan fokus kita. Seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab saudara ya. Supaya kita tahu kemana kita harus berharap. Sebab Yesus hidup. Katakan sama-sama dengan saya, sebab Yesus hidup. Satu kali lagi, sebab Yesus hidup. Satu kali lagi, sebab Yesus hidup. Kalau saudara lagi alami masalah dengan suami istri, sepertinya gak ada jalan keluar. Ingatkan kepada diri saudara sendiri. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Saudara lagi alami pergumulan dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan atau menanti pekerjaan, gak tahu juntrungannya seperti apa. Anak mungkin, cucu mungkin gak tahu kapan berubahnya. Katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Saudara yang mungkin lagi menantikan berdoa bagi keluarga saudara di Indonesia, saudara gak tahu bagaimana. Katakan, sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Loh Yap, kalau ditinggal mati gimana Yap? Dalam Tuhan ada hari esok. Selesai dia lebih enak saudara daripada kita. Masih mikirin mortgage. Betul gak? Masih mikirin anak sekolah. Masih mikirin ngawinin anak. Benar gak saudara? Yang sudah dipanggil Tuhan, itu sebetulnya lebih enak dari kita. Kita yang lebih sedih, betul gak? Sebab ada Yesus hidup. Ada hari esok. Buat kita ada hari esok. Buat yang meninggal juga ada hari esok di dalam Yesus. Amin. Sebab Yesus hidup. Bagaimana dengan penderitaan seperti pertanyaan saya? Ya, Roma 5 dari ayat yang pertama ayat 3 sampai 5 dikatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja ayat-ayat yang pertama dan kedua, kita memiliki pengharapan dalam kemuliaan. Saudara ya, itu nanti the future. In the future, kemuliaan, wah. Kehebatan Allah di surga kita akan lihat. Dan kita bisa saksikan hari-hari ini pun, walaupun tidak sempurna seperti di surga nanti. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan. Yesus sudah pergi. Tapi dia tidak tinggalkan saudara dan saya sendiri. Amin. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Hey, don't worry. Ada jalan keluar. Ada penghiburan di dalam Yesus. Ada mujizat, ada pengharapan dalam Yesus. Pengharapanmu bukan cuma di bumi ini melalui semua jalan keluar, doa yang dijawab. Bukan cuma itu. Nanti satu hari nanti. Ada Roh Kudus yang menguatkan. Dikatakan, marilah kita bermegah. Malah bermegah. Kalau dalam bahasa translation English yang lain dikatakan rejoice di dalam kesengsaraan kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan tribulation. Dalam bahasa asli tribulation itu adalah tribulum. Tribulum itu seperti sebuah balok kayu, saudara ya. Balok kayu yang dipasang dengan beberapa benda tajam. Either itu besi atau batu-batu tajam ditancepin di seluruh satu sisi daripada kayu itu. Untuk apa? Dipakai untuk menggiling. Ya, menggiling gandum atau beras. Untuk apa? Memisahkan isi gandum dan kulitnya. Giling, itu tribulation. Itu yang sedang kita alami hari-hari ini. Ya, hal-hal yang gak enak, yang menyakitkan, mengecewakan, doa yang tidak dijawab, kehilangan, segala perkara. Itu seperti kita digiling, ditindas, dianiaya. Supaya apa? Kulit dan isi terpisah. Yang akan dibuang yang mana? Yang akan kena angin dan terbang? Kulit. Jangan jadi kulit, saudara. Jadilah gandum yang penuh dengan isi. Melalui aniaya hari-hari ini, saudara. Mari kita bermegah dalam penderitaan kita. Karena pada waktu kita tahan uji, pada waktu kita tetap mengikut Yesus. Melewati aniaya, melewati hal-hal yang gak enak sekalipun. Ada ketekunan yang muncul. Tekun. Satu datang, silih berganti. Kita tetap tekun. Muncul apa? Tahan uji. Kalau orang udah tahan uji, bayangkan ditempeleng sana nggak kerasa, kurang keras. Tempelengnya satu nggak berasa, ditendang nggak berasa, biasa itu mah, udah kuat. Lama-lama orang seperti ini punya pikiran seperti apa? What more? Dia punya pengharapan, betul nggak? Yang depan-depan mah kecil, bersama Yesus aku bisa, aku sanggup. Karena dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu orang tahan uji. Orang yang tahan uji ada pengharapan di dalam hidupnya. Kalau kita sudah gak ada pengharapan, jangan-jangan kita sudah tidak tekun dan tidak tahan uji. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui 2021 tahun ini, mari kita hidup dalam pengharapan. Menerima kemuliaan Allah. Jangan cuma mengharapkan yang di bumi loh ya saudara. Itu mah orang gak kenal Yesus juga sama, betul gak? Orang yang gak kenal Yesus juga punya pengharapan yang sama. Benar gak? Kalau bisa COVID cepat selesai, kalau bisa vaksin cepat ada. Kalau bisa cepetan pergi jalan-jalan mengunjungi keluarga, itu juga sama. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun punya pengharapan yang sama. Tetapi pada waktu pengharapan-pengharapan itu tidak mereka dapatkan, apa yang terjadi? Putus asa, lemah, loyo. Tetapi kita punya pengharapan kelas yang berbeda. Makanya Paulus katakan kita bermegah. Wow. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Amin saudara, katakan yang keras. Amin, amin. Sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Masalah yang saudara alami akan membuat saudara terus naik kelas. Naik kelas, naik kelas. Tahan uji, tahan uji, tahan uji, tahan uji. Di dalam nama Yesus. Saya selesai berkhotbah. Mari kita pejamkan mata.
Kalau pengharapan saudara tahun-tahun ini hanya berfokus kepada hal-hal yang di bumi atau di hadapan di sekeliling saudara, mari kita bertobat. Karena begitu semua yang kita harapkan ini hilang lenyap, begitu pula dengan pengharapan kita akan pupus dan kecewa. Tapi mari kita pandang kepada Yesus. Kita akan menerima kemuliaan Allah. Itu bagian kita. Kita sudah tahu masa depan kita. Kita sudah tahu kemana kita pergi. Apa yang akan kita dapatkan. Mari kita hadapi tahun ini. Kita bermegah. Karena akan kita lewati. Kita akan naik kelas. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan dari atas. Mari responi firman Tuhan hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah, ya. Dan satu kali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami datang. Oh, genggamlah tanganku, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk tidak fokus kepada hal-hal yang sementara, yang begitu mudah digoncangkan dan lenyap dari hidup kami. Tetapi biarlah kami selalu pandang kepadamu, kepada kemuliaan yang sedang menanti setiap kami. Karena segala sesuatu yang kami alami saat-saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Dan Engkau meteraikan janjimu itu melalui Yesus yang hidup dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Engkau meteraikan janjimu, kemuliaanmu melalui Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa menemani kami setiap waktu sampai kami kembali kepadamu Tuhan. Biar tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan pengharapan di dalam hidup kami. Dan kami bisa berkata, sebab Yesus hidup, maka tidak ada perkara yang mustahil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh kaya, penuh kekudusan dan kemuliaan. Kami terima firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.